Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, yang masih memberikan kita kesempatan umur, kesempatan hidup, sehingga malam hari ini yaitu malam yang ke-8 dari bulan Zulqa'dah. Alhamdulillah wa syukurillah, sehingga kita masih dapat bersama-sama menunaikan ibadah sholat fardu maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan menambah ilmu pengetahuan. Hadirin hadirin rahimakumullah. Ini sejadah imam. Saya lihat ke muka terus dia, ke depan terus. Makruh kalau jarak antara makmum dengan imam melebihi 3 hasta, itu makruh. Dan imam itu salamnya bukan ke tembok. Kalau depannya kan hadap kanan ke tembok, hadap kiri ke tembok. Seharusnya dia menghadap makmum. Artinya makmum itu melihat imam, bukannya imamnya sembunyi di depan. Jadi makmum yang sebelah kanan tidak melihat imam kan, makmum sebelah kiri tidak melihat imam. Kenapa dimajukan ini tempat khutbah ini, mihrab atau mimbar? Kenapa dimajukan mimbar ini? Maksudnya supaya khatib melihat jamaah yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Begitu juga supaya jemaah sebelah kanan melihat khatib, jemaah sebelah kiri melihat khatib. Kalau dulu kan di depan dia, jadi tidak kelihatan khatibnya, hanya suaranya saja. Sama imam juga, imamnya dilihat oleh makmum, bukannya dia sembunyi di depan. Itu makruh. Kalau yang sudah umroh atau sudah haji, coba lihat mimbar atau mihrab, lihat mihrab Nabi di Raudhah itu, bagaimana bentuknya? Kan dia hanya sekedar lambang menandakan itu arah kiblat, tapi dia tidak di dalam, di luar dia kan. Kalau kita lihat mihrab Nabi di Madinah, dia di luar, bukannya di dalam seperti ini. Kalau kita di Lombok kan imam itu sembunyi, dia di dalam, dan dilihat oleh makmum yang sebelah kanan, oleh makmum yang sebelah kiri. Dan Nabi kalau dia jadi imam, kata para sahabat, kalau dia salam ke kanan, kita lihat putih pipi kanannya, artinya yang ujung kanan melihat pipi Nabi yang menoleh ke kanan. Makmum yang sebelah kiri melihat pipi Nabi yang menoleh ke kiri. Itu sunnahnya, jangan khatibnya saja dikedepankan, terus imamnya disembunyikan. Ini kan terbalik. Seharusnya khatibnya dilihat oleh makmum sebelah kiri kanan, imamnya juga begitu, dilihat oleh makmum sebelah kanan sebelah kiri. Sama dia khatib dengan imam, apa bedanya? Ini kan tujuannya dikedepankan mimbar ini supaya dilihat oleh makmum sebelah kanan sebelah kiri khatibnya.
oleh jamaah dilihat. Imamnya harus begitu juga dilihat. Coba perhatikan mihrab Nabi di Masjid Nabawi itu, gimana bentuknya. Nabi tidak di dalam, di luar dia. Sehingga kelihatan kalau dia salam, dia akan lihat makmum yang ujung kanan, dia akan lihat makmum yang ujung kiri. Kalau ini kan tidak lihat, hanya tembok yang dilihat. Kalau dimulai kanan, tembok disalami. Kalau kiri, tembok. Makanya dia harus ditarik mundur. Ini memang akan menghalangi dengan mimbar ini makmum yang sebelah ujung kanan. Tidak kelihatan kan karena ada mimbar ini. Tapi makmum yang ujung kiri itu kelihatan sampai ujung. Karena tidak ada penghalangnya kan. Nah, itu afdal. Ini kan jauh jaraknya nih dengan makmum. Jaraknya itu maksudnya kaki, bukan tempat sujudnya. Kakinya itu jangan melebihi 3 hasta dengan kaki imam. Bukannya tempat sujudnya dengan kaki imam. Enggak, kaki makmum itu jangan melebihi 3 hasta dengan kaki imam. Itu sunnahnya. Makanya kan kalau perhatikan, saya kalau sholat kan tidak pakai sejadah ini. Kan saya berdiri di ujung tuh. Tidak pakai sejadah ini, karena kalau saya ikuti sejadah ini, nanti saya salam ke kanan, saya salam ke tembok. Nanti saya salam ke kiri, saya salam ke tembok. Tidak lihat makmum kan. Makanya saya tidak ikuti ini, kedudukan sejadahnya. Saya tidak ikuti, saya berdiri di. Coba lihat makmum, kiri kanan. Ini sudah tanggal 8 Zulqa'dah. Artinya tinggal sebulan lagi para jemaah haji akan wukuf di Padang Arafah. Tanggal 9 kan, 9 Zulhijjah, dan mereka berangkat ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah, kan menginap di Arafah. Diperkirakan jemaah haji akan wukuf di Padang Arafah tanggal 9 itu bertepatan dengan tanggal 26 Mei. Bertepatan dengan tanggal 26 Mei, hari Selasa. Kalau menurut kalender. Artinya bahwa kita akan hari raya tanggal 27 Mei, hari Rabu. Raya Idul Kurban, Idul Adha. Kita yang berkemampuan, yang memiliki kemampuan, sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi untuk kita ngorban. Itu ibadah sekali setahun, ibadah tahunan, bukan setiap bulan, sekali setahun. Waktunya hanya 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari saja setahun, waktu ngorban. Artinya kalau tidak sempat, ditunda tahun depan. Tapi tidak ada jaminan apa bisa hidup. Ada nggak jaminannya mau hidup sampai korban tahun depan? Kan tidak ada. Makanya yang memiliki kemampuan, segera. Jangan ditunda. Jangan, itu rugi. Rugi kalau tidak ngorban, sedangkan dia mampu. Bahkan ada ancaman berat bagi orang yang tidak ngorban. Kata Rasul, man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna masjidana. Dalam riwayat musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan kemudian tidak ngorban, jangan menghampiri masjid kami, kata Rasul. Jangan menghampiri masjid kami, dalam riwayat tempat sholat kami. Artinya dia mampu, yang mampu kan, kita bicarakan yang mampu nih. Kalau yang mampu
kemudian dia tidak mau ikut ngorban, maka dia tidak boleh sholat id di masjid. Suruh dia di rumahnya sama keluarganya. Itu ancaman berat bagi orang yang memiliki kemampuan untuk ngorban, kemudian dia tidak mau ngorban. Kata Rasul, jangan dia sholat id di masjid atau di tempat sholat, biar dia sholat di rumahnya. Nah, itu ancaman kan, ancaman berat. Hewan kurban dia akan menjadi tunggangan kita nanti ketika nyebrang titik siratul mustaqim. Hasinu dhahayakum fa innahu maqayakum ala sirat, kata Rasul. Percantikkanlah, perelokkanlah hewan kurbanmu, karena dia akan menjadi tungganganmu ketika nyebrang titik sirat. Disuruh perelok, percantik. Makanya kalau kambing bisa dimandikan sebelum disembelih, dimandikan dia kambing itu, dibersihkan, disabuni, disyampoi, disisiri bulunya. Karena Nabi mengatakan perelokkanlah, percantikkanlah hewan kurbanmu. Karena orang-orang tua kita dulu kalau ngorban kambing kan dimandikan dia dulu, bersihkan. Itu memang sunnahnya, itu hadisnya. Kalau sapi mungkin tidak mampu kita memandikannya, takut dia ngamuk kan. Nah, kalau sapi sekedar membersihkan badannya dari kotoran-kotorannya, dilap lah, jangan ada kotoran di badannya, lap bersih sebelum disembelih. Karena kalau dimandikan kan nanti ngamuk dia. Jangan ada nempel kotoran-kotoran di badannya, itu sunnahnya. Dilap bersih, kemudian disembelih. Ini saya lihat berarti sudah ada panitia korban kan. Saya lihat di luar itu satu bagian 2.500.000, berarti murah. 2.500.000 kan. Sekarang harga sapi naik, harga hewan naik, sapi naik. Kalau dulu enggak, kalau dulu yang naik itu hanya kambing, kalau sapi normal. Tapi sekarang karena diketahui bahwa masjid-masjid ngorban sapi, maka mahal dia. Walaupun jemaah haji sudah berangkat, mahal, naik harga sapi. Yang jadi sasarannya ya alasannya MBG katanya, kata orang. Semua naik gara-gara MBG ini, telur naik, ayam naik, ikan naik, hewan naik, itu katanya. Tapi memang dia naik harga sapi sekarang. Artinya kalau 2.500.000 itu kan berarti 17.500.000 untuk 7 orang. Bisa nggak dapat yang besar? Artinya hewan yang besar. Rata-rata sekarang antara 2.600.000, 2.750.000. Kalau di Masjid Kelayu 2.750.000. Dikalikan 7, 19.250.000. Artinya dia akan membeli yang harga 18 juta, 18.500.000. Nanti sisanya itu untuk upah pengarat. Kan kita akan beli mungkin sebelum hari H-nya, ada yang kita beli 2 minggu sebelum hari H. Itu kan kita upahkan orang yang menjaganya, pengaratnya. Karena ini banyak kan, sapi banyak, sampai 40-50 ekor. Kalau hanya 5-6 sih bisa satu hari kita beli. Tapi ini banyak, jadi kita beli bertahap. Maka ada kos pemeliharaannya sebelum hari hanya kan. Makanya kita tarif 2.750.000 kalau di Masjid lain.
Tapi alhamdulillah, berapapun kita patok, justru banyak yang daftar. Pagi tadi sudah dapat 10 ekor. Terus bertambah, tambah. Karena kalau di Masjid Kelayu sosialisasinya setiap hari. Setiap kuliah subuh itu. Bukannya sekali seminggu atau sekali. Kalau dia jarang-jarang susah. Nggak bisa. Dia terus. Dia dibisiki ke para tuan guru yang memberi pengajian setiap malam itu, dia bicarakan sedikitlah tentang kurban, memberikan motivasi, memberikan semangat untuk jemaah ikut ngorban. Kalau tidak ya tidak bisa, kalau tidak setiap hari atau setiap malam memberikan motivasi kepada jamaah. Dulu kan di sini pertama kali kita ngorban di sini dulu 60 ekor. Dulu pertama kali 60. Ramai, meriah. Dulu pertama kali pernah 50 ekor sapi. Besar sapinya, dulu kan masih murah sapi. Nah, jadi para jamaah sekarang kan dihidupkan lagi panitia ibadah kurban, kan sempat vakum. Tidak ada korban di Masjid Agung ini sempat. Tapi sekarang dihidupkan lagi, maka kita sambutlah, kita ikutlah untuk ngorban, walaupun satu bagian, tidak masalah. Kalau kita ingin banyak dapat hewan, itu korban itu digandengkan dengan akikah. Jadi panitia, ibadah kurban, dan ibadah akikah. Akikah itu sunat juga bagi orang yang memiliki kemampuan dan tidak pernah diakikah dulu oleh orang tuanya. Mungkin dulu orang tuanya tidak mampu mengakikahkannya, atau mungkin orang tuanya tidak memperhatikan akikah anaknya. Maka kita sekarang sudah dewasa, kita memiliki kemampuan, kita sudah ngorban, ya akikah. Akikah itu kan sunnahnya sampai meninggal, sampai mati. Itu akikah. Jadi bagi bapak ibu yang belum diakikahkan oleh orang tuanya dulu, mungkin orang tua tidak mampu, atau mungkin mampu tapi tidak diperhatikan, maka boleh sekarang setelah memiliki kemampuan, sudah ngorban, daftar untuk akikah. Nanti boleh gabung di satu sapi itu, dia boleh gabung antara akikah dengan kurban. Contohnya satu sapi 7 orang kan, nanti 4 orang kurban, 3 orang akikah, digabung. Boleh. Nanti pembagiannya sama. Kalau kita di Masjid Kelayu itu bagi peserta akan diberikan 4 kilo daging murni tanpa tulang, daging saja. Dia bawa pulang untuk dikonsumsi. Karena sunat bagi orang yang ngorban, dia dapat mengkonsumsi daging hewan kurbannya. Makruh kalau dia tidak makan. Dia dapat. Afdalnya atinya. Makanya ati sapi, paruh sapi, limpa sapi, itu kan kita bagi 7 dia. Dipotong bagi 7. Itu untuk si ngorban. Jadi si ngorban ini, peserta kurban ini, kita akan berikan dia 4 kilo daging, 1/7 ati, 1/7 paru, 1/7 limpa untuk dia konsumsi di rumah dan untuk menjadi hadiah. Daging itu kan 4 kilo. Boleh diberikan saudaranya, tetangganya, keluarganya yang kaya. Boleh, itu hadiah. Jadi daging korban ini akan dibagi 3.
untuk si ngorban, untuk hadiah, untuk sedekah. Hadiah ini boleh, contohnya mau kasih Pak Bupati, boleh. Kasih Pak Camat, Pak Kepala Dinas, kasih dia daging korban, boleh. Itu hadiah, bukan sedekah. Hadiah. Kalau untuk fakir miskin, itu sedekah. Boleh kasih dia hadiah. Bagikan masing-masing kepala dinas, kasih dia sekilo daging. Pak Camat, masing-masing camat kasih sekilo. Pak Bupati bawakan dia sekilo. Pak Wakil Bupati bawakan dia sekilo. Boleh. Sah. Halal. Itu hadiah. Maka yang dibawa pulang 4 kilo itu untuk memberikan keluarganya yang kaya, yang tidak ngorban. Jadi nanti dia akan berpikir kan, yang tidak ngorban ini, kasih dia setengah kilo atau sekilo, berpikir dia, oh dikasih saya daging, oh tahun depan saya ikutlah, katanya. Nah, memotivasi orang yang tidak ngorban itu dia bawa pulang untuk hadiah dan untuk dia konsumsi dengan keluarganya, dia konsumsi. Adapun ada yang tidak bisa dibagi, tapi kalau mau bagi ke fakir miskin boleh juga. Contohnya kepala ini mau dipecah, tapi ada 60 kepala, 60 ekor sapi kan, berarti kan 60 kepala. Bagaimana caranya memecahnya nih? Banyak nih. Kalau hanya mungkin 5-6 ekor, 5-6 kepala bisa lah. Tapi kalau sampai 60, sedangkan ini kan gotong royong. Biasanya gotong royong. Tapi kalau di sini katanya diupah, tukang sembelihnya, tukang ngulitinnya diupah. Tapi diupah tidak boleh menggunakan daging korban, tidak boleh menggunakan kakinya atau kepalanya, diupah dengan uang. Jagal itu, kalau kita ingin mengubah jagal, contohnya tukang sembelih itu jarang atau susah dapat tukang sembelih, boleh suruh jagal datang, upah dia dengan uang, tapi bukan dijanjikan daging atau kepala sebagai upah. Kalau sebagai sedekah boleh, tapi sebagai upahnya yang menyembelih tidak boleh, harus dikasih uang. Tapi kalau susah untuk dipecah kepalanya karena banyak kan, ditanya yang punya korban, ada nggak yang, kan dia 7 orang kan, 7 orang ini mau nggak mengambil kepalanya ini, tapi dipecahkan sendiri, dibagi 7 sendirilah, kan susah orang gotong royong kan untuk memecahkannya, kan dia 7 orang yang punya, kaki juga 7 orang yang punya, sedangkan kaki hanya 4. Nah, ini susah kan, kulit dia bagi 7 lah, dia gunting-gunting kulit itu bagi 7 kan dia 7 orang. Kalau yang susah dibagi ini, kalau yang punya korban itu mau menyerahkannya ke panitia atau ke masjid untuk dijual, dimasukkan ke kas masjid, boleh, tapi dia harus serah dulu. Kalau dia tidak serah, tidak boleh, itu punya orang kan itu punya orang, jadi harus dia serah dulu, baru boleh diapa-apakan oleh panitia. Setelah itu panitia mau bagi ke siapa, mau pecahkan, mau jual, terserah kan. Contohnya fakir miskin, dia tidak bisa makan daging, memang tidak biasa makan daging, tapi dikasih dia sekilo, dia tidak bisa makan daging, boleh dia jual, dia bawa ke pasar, boleh, itu kan sudah miliknya kan, sudah haknya, sudah dikasih, boleh dia jual ke pasar. Sama dengan kalau kita bagi, kita kasih fakir miskin zakat fitrah, bebas dia mau jual, bebas, tidak masalah.
Kan itu sudah haknya, sudah miliknya. Boleh dia jual. Mungkin dia dapat terlalu banyak beras, zakat fitrah. Dia konsumsi sebagian, sebagiannya dijual. Boleh, tidak masalah. Karena sudah dimiliki, sudah haknya. Begitu juga contohnya, kalau diserahkan kepalanya ke masjid untuk amal jariah. Nah, itu nanti pengurus masjid yang terserah dia mau jual atau dia mau buat kenduri setiap subuh, tidak masalah kan, karena susah orang gotong royong 60 kepala mau dipecah sampai tengah malam seorang kerja, ya kan susah karena ini gotong royong. Dalam proses yang kita menetapkan korban dan dikerjakan oleh banyak orang secara bergotong ya gotong royong, dan biasanya mereka makan minum di korban dulu tenaganya harus menasami korban dulu, dan kadang-kadang kita masakkan juga daging diambil dari daging korban itu atau daging akikah itu. bagaimana prosesnya kita minta caranya bagaimana, boleh kita ambil langsung atau bagaimana? Oh, kalau itu langsung tidak perlu diminta oleh kepada yang punya korban, karena boleh dimasak, dibagikan masaknya, boleh juga dibagi mentahnya. Kalau kurban afdolnya, sunnahnya dibagi mentahnya kan. Kalau akikah dibagi masaknya kan afdolnya. Tapi kalau akikah mau dibagi mentahnya ke fakir miskin, sah. Kurban mau dimasak semuanya, suruh fakir miskin bawa genceng, bagikan masaknya, sah. Sunnahnya itu afdolnya kalau daging kurban dibagi mentahnya, kalau daging akikah dibagi masaknya. Itu sebabnya akikah itu kan dimasak, diundang jamaah kan, diundang jamaah untuk makan, itu afdolnya. Kalau malas memasak, tidak apa-apa, bagi mentahnya akikah itu, tidak usah undang orang datang makan, boleh, sah. Ini dia akikah nyembelih sapi untuk anaknya yang baru lahir, tapi susah cari tukang masak, susah. Sudah bagi mentahnya ke fakir miskin, sah. Gak usah diundang datang makan ke rumah, bagilah mentahnya, sah. Atau kurban, kita ini banyak tukang masak, ada 10 ekor sapi, banyak tukang masak, sudah masak semuanya, deretkan jambangan itu, masak semuanya, panggil fakir miskin, bawa periuk, bawa genceng, bawa rantang, bagikan masaknya, sah. Tapi sunnahnya itu, afdolnya, kalau yang mentah, kalau yang akikah dibagi masaknya, kalau yang kurban dibagi mentahnya. Jadi kalau di Selong ini kan banyak orang mampu yang mampu ngorban. Jadi kalau tidak sempat ngorban sampai meninggalnya, maka nanti waktu nyeberang tetes Siratul Mustaqim ya dia jalan kaki lah. Nah kan rugi kan, rugi kalau tidak dapat. Mungkin dia bilang, nanti anak-anak yang ngorbankan kita setelah kita meninggal katanya. Tidak mau dia, jangan harap. Kalau mengharapkan anak-anak nanti mengorbankan setelah meninggal, belum tentu dia mau. Itu sebabnya kita korbankan diri sendiri lah. Waktu masih hidup kan, masih hidup, kita korbankan diri kita sendiri. Kalau belum akikah, kita akikahkan diri kita sendiri. Nah itu yang belum, kan banyak yang belum diakikahkan dulu oleh orang tuanya. Boleh sekarang, setelah kita mampu, kita akikahkan diri kita. Kita sudah ngorban ini, maka kita akikah.
Nanti kan waktu nyembelih itu kan disebut juga namanya, diniatkan, oh ini akikah si fulan. Seperti korban, ini korban untuk si fulan, 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 fulan. Dan sama dia, seekor sapi 7 orang akikah. Nah, mungkin ada 7 orang yang akikah, nanti seekor sapi. Tapi bisa juga dicampur, digabung dia. Dalam 1 ekor sapi, 7 orang, sebagiannya kurban, sebagiannya akikah, boleh juga, sah juga. Makanya kita kembangkanlah, jangan kurban saja, terima juga akikah. Atau mungkin ada punya anak baru lahir, dia ingin mengakikahkan anaknya, ya daftarkan di masjid. Anaknya yang baru lahir kan mau diakikah, ya daftarkan dia. Kalau dia anak itu laki-laki 2 bagian dia bayar. Kalau dia perempuan ya 1 bagian, 1 kambing kan kalau perempuan. Kalau laki-laki 2 kambing. Ada juga dari kita bahwa ada orang tua mengakikahkan anaknya, tapi sekaligus 2 bagian itu tahun ini 1 bagian, tahun depan 1 bagian. Oh, anaknya laki-laki. Jadi dia bertahap. Tahun ini 1 kambing, tahun depan 1 kambing. Boleh juga. Jadi 2 ekor kan sunnahnya bagi yang mampu. Kalau mampunya seekor saja atau 1 bagian saja, tidak apa-apa. Walaupun dia laki-laki, tidak mampu dia 2 kambing, tidak mampu dia 2 bagian, ya 1 bagian, tidak masalah. Itu sunnahnya kan. Tapi kalau yang mampu, kalau tidak mampu 2 bagian atau 2 ekor kambing, ya 1 saja. Jangan sampai dipaksa diri sampai berhutang. Itu kan tak wajib 2 ekor itu atau 2 bagian itu. Itu sunnahnya. Walaupun anak itu laki-laki, kalau mampunya 1 ekor ya 1 ekor atau 1 bagian. 1 bagian. Ini para jamaah itu kesempatan hari raya kurban, kesempatan kita untuk ikut mengorban atau ikut akikah, karena waktunya terbatas. Dia waktunya hanya 4 hari saja dalam setahun. Tanggal 10 yaitu hari raya, kemudian tanggal 11, 12, 13. Setelah itu tidak boleh lagi ngorban. Kalau akikah kan sepanjang tahun. Kalau akikah kan kapanpun boleh. Tapi kalau kurban hanya sampai tanggal 13. Setelah itu tidak boleh lagi ngorban, tidak sah. Kalau akikah terbuka. Kalau ada orang punya kemampuan ekonomi di kita, apakah dia cukup berkorban 1 kali atau setiap tahun? Korban ini ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Setiap tahun dia mampu ngorban. Tahun berikutnya dia mampu ngorban. Tahun berikutnya dia mampu ngorban. Bukan sekali seumur hidup seperti haji atau umroh. Enggak. Jadi kurban ini ibadah tahunan. Yang sekali seumur hidup itu akikah. Kalau akikah sekali seumur hidup. Nah, itu akikah. Bagi yang belum, silahkan daftar untuk akikah. Dia sudah ngorban, ya tinggal akikahnya yang belum diakikahkan dulu oleh orang tuanya. Daftar, besaran pendaftarannya sama dengan kurban. Nanti hewannya sama juga, tidak ada bedanya, tidak dibedakan. Sekarang ini orang ngorban sapi, kan 3 hewan yang sah jadi korban. Kambing semua jenisnya, sapi jenisnya termasuk kerbau. Kerbau itu termasuk jenis sapi, sah untuk dikorban. Kemudian onta, semua jenisnya. Kan onta ini banyak jenisnya juga. Ada yang 1 punduknya, ada yang 2, warnanya juga macam-macam. Itu sah semua.
Selain yang tiga ini tidak sah. Kuda tidak sah, walaupun larinya lebih kencang waktu nyebrang, ya kan? Tapi tidak sah kuda. Dia kenapa tidak sah? Karena kalau di dalam Al-Quran, kuda ini diciptakan oleh Allah untuk mengangkut barang dan untuk ditunggang. Zaman dulu kan tidak ada kendaraan, ya kendaraannya kuda dan unta. Tapi kuda ini secara khusus disebut oleh Allah bahwa kuda ini mengangkut barang dan untuk kebanggaan. Orang kaya-kaya kalau zaman dulu pasti dia punya kuda, kandang kuda. Sampai sekarang coba Presiden Prabowo, banyak kudanya. Dan yang mahal-mahal, miliaran harga kudanya. Itu hanya untuk kebanggaan saja. Zinah, untuk hiasan saja. Maka tiga mazhab itu mengharamkan daging kuda. Yang menghalalkan daging kuda hanya Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad haram daging kuda, tidak boleh dimakan. Itu sebabnya tidak boleh jadi kurban, karena ada pendapat yang mengharamkan daging kuda. Yang menghalalkan hanya Imam Syafi'i saja. Itu pun dia bilang makruh makan daging kuda. Dan yang mengatakan haram itu disamakan dengan daging keledai. Kalau daging keledai itu sepakat, semua ulama mengatakan haram karena ada nasnya, ada dalilnya keledai. Tapi kuda ini apakah disamakan dengan keledai atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan tidak sama. Imam yang tiga itu mengatakan sama. Itu sebabnya terjadi perbedaan pendapat mengenai daging kuda. Itu sebabnya tidak sah untuk dijadikan kurban, karena ada yang mengharamkan daging kuda itu. Itu yang tiga itu saja yang boleh untuk jadi kurban. Mana yang afdal? Apakah afdalnya kambing? Apakah afdalnya sapi? Apakah afdalnya unta? Tergantung lokasi, tempat ngorban. Kalau di tempat itu fakir miskinnya semuanya darah tinggi, maka afdalnya sapi, jangan kambing. Nanti tidak ada orang mau menerima daging kambing. Dilihat mana yang lebih disukai oleh fakir miskin. Kalau di tempat itu dia lebih suka daging kambing, ya kambing. Kalau di tempat itu dia suka daging kerbau, ya kerbau. Seperti di selatan itu kan lebih suka dia kerbau, maka kerbau korban. Kalau di Arab dia lebih suka unta, ya unta dia korban. Nah, mana yang disukai oleh fakir miskin, itu yang afdal dikorban sesuai dengan yang disukai oleh fakir miskin. Itu afdalnya. Kalau sapi kan rata-rata semua suka kan, sapi, daging sapi. Kalau daging kambing ini banyak juga yang tidak hobi daging kambing, kita lah di Lombok. Tapi kalau di Arab atau di India, Pakistan, Bangladesh, memang kambing hobinya, kambing. Dan Nabi dan para sahabat memang suka kambing. Makanya ada orang bilang sunat kita makan daging kambing, karena itu kesukaan Nabi. Daging kambing. Di India, Pakistan, Bangladesh itu pasti kambing. Kalau di India karena keadaannya kan. Kalau di India itu kan tidak boleh ngorban sapi. Kan itu Tuhannya orang Hindu. Tidak dikasih nyembelih Tuhannya. Ya kan? Kan orang Hindu, India ini sapi yang disembah. Sapi hidup, bukannya patung sapi. Hidup-hidup itu disembah. La haula. Terus kalau makanya kan tidak boleh diikat, tidak boleh dikandang. Kalau sapi di India kan dibiarkan berkeliaran.
Katanya tidak boleh diikat Tuhan, biarkan dia kemana dia mau. Nah, kalau sapi itu kan banyak di jalan raya, tidak boleh diganggu, sangat dihormati. Karena Tuhan katanya kan. Jadi kalau ada sapi tidur di tengah jalan raya, harus tunggu sampai dia bangun, baru boleh lewat kendaraan. Sampai begitu dia orang. La haula wala quwwata. Tapi hidupnya itu disembah, dibiarkan, makanya tidak boleh dikorban. Kalau ada orang ngorban sapi ditangkap dia, karena dia ngorban Tuhan, ditangkap terus. La haula wala quwwata. Kalau sapi itu mengeluarkan kotoran, berebut dia, sama-sama sedikit, ditaruh yang hitam di dahinya itu kan kotoran sapi sebenarnya itu. Dia bilang tai Tuhan, ditaruh di dahinya kan hitam, ambil berkat katanya. La haula wala, lebih rendah dari hewan. Nauzubillah. Sampai begitu manusia. Kok hewan disembah? Allahu Akbar. Hewan dibuat jadi Tuhan. Makanya orang India ya Muslim pasti ngorban kambing, karena tidak boleh ngorban sapi. Jadi kasih ya kambing, karena keadaan. Begitulah. Jadi yang Bapak Ibu yang memiliki kemampuan untuk ikut ngorban, silahkan daftar. Silahkan, karena waktu masih sebulan. Waktu ngorban masih sebulan, waktu pendaftaran. Lebih bagus segera untuk daftar, karena supaya nanti cepat pengadaan hewannya, supaya bisa dapat yang besar-besar insya Allah. Jadi yang ini perlu diberikan motivasi kepada jamaah untuk ngorban dan untuk akikah. Ini sudah Zulqa'dah, akan masuk Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah kita akan mengadakan penyembelihan hewan kurban, insya Allah. Mudah-mudahan karena menyembelih hewan kurban ini kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah selama setahun kita diberikan. Allah hanya minta seekor kambing saja. Untuk saya sembelih seekor kambing. Nikmat yang aku berikan selama setahun itu gratis. Allah minta hanya satu bagian saja, satu bagian sapi. Hanya seekor kambing dia minta. Masa kita tidak mampu? Nikmat yang sepanjang tahun diberikan oleh Allah. Terus dia minta akhir tahun Zulhijjah sembelih hanya seekor kambing saja. Itu yang diminta oleh Allah. Dia tidak minta seekor sapi. Dia tidak minta 10 ekor sapi. Seekor kambing. Masa kita tidak mampu di akhir tahun Zulhijjah kita mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kita bisa semua untuk ikut melaksanakan ibadah kurban, dan kita membagikan ke fakir miskin daging kurban insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.